Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Saat itu bulan Juni, dan cuaca semakin panas. Matahari membakar bumi menjadi bola api. Randy pertama-tama mengirim Putri Bramasta kembali, lalu pamit untuk bekerja sebelum pergi bersama Dion dan Rizal. Direktur Randy. Begitu Rizal membuka mulutnya untuk berbicara, Randy melambaikan tangannya untuk menyela. Hubungi kakekku, aku akan segera bertemu dengannya. Randy sangat tahu jelas bahwa Tuan Tua pasti sudah siap untuk bertemu dengannya, mengingat bagaimana dia datang ke kota Jajarta. Tuan Tua Sanjaya semakin tua dan menikmati kedamaian, jadi dia tinggal di sebuah perkebunan di pinggiran kota Jakarta. Setiap hari, dia akan menikmati bunga dan berjalan di rumput hijau, yang merupakan bentuk kenikmatan terbaik untuk anak seusianya. Ketika Randy tiba di sebuah perkebunan, kakek Sanjaya sedang menyirami bunga di halaman. Ketika dia melihat Randy, kakek Sanjaya mengabaikannya. Randy berdiri diam, dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar asistennya pergi, tetapi dia tidak berbicara. Setelah menunggu lama, kakek Sanjaya kembali menatapnya dan berkata, "Randy, kamu di sini. Aku tahu kamu berbakti, tetapi karena kamu sangat sibuk, kamu tidak perlu datang mengunjungiku. Kamu menungguku di sini. Apakah kamu tidak berharap aku datang?" Randy sedang tidak ingin bertele-tele dengan Tuan Tua Sanjaya. "Kamu juga harus tahu kenapa aku di sini. Hart baru saja membelikanku teh berkualitas baik. Aku bahkan belum mencobanya. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak minum teh bersamaku? Aku belum melihatmu selama berbulan-bulan, dan aku ingin berbicara denganmu juga. Aku ingin tahu bagaimana kabar perusahaan." Kakek Sanjaya tidak memperhatikan kata-kata Randy dan sengaja mengubah topik pembicaraan ke hal lain. Namun, Randy datang kepadanya kali ini hanya dengan satu tujuan, dan dia tidak ingin mengobrol dengannya sama sekali. Randy menambahkan, "Kita berdua tahu bahwa kita harus membicarakan ini cepat atau lambat. Anda tidak perlu bertele-tele dengan saya. Saya hanya ingin tahu mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan 3 tahun lalu." 3 tahun lalu, kakek Sanjaya menyentuh dahinya dan berpura-pura memikirkannya dengan serius. "Randy, aku telah melakukan terlalu banyak hal 3 tahun lalu, dan aku tidak dapat mengingatnya dengan jelas lagi." "Yang mana yang kamu bicarakan?" "Tentang Putri Bramasta." Kakek Sanjaya ingin berpura-pura bodoh, tetapi Randy menginginkan jawaban apapun yang terjadi. "Anda menyuntiknya dengan bahan kimia yang digunakan militer, hampir menyebabkannya kematian. Dia kehilangan semua ingatannya, dan kemudian Anda memberikannya kepada Septian Bramasta. Apa yang Anda ingin coba lakukan? Jadi, kamu sudah tahu ini." Kakek Sanjaya tersenyum dan berkata dengan tenang, seolah-olah hidup sederhana putri sama sekali bukan kehidupan baginya. Sebelum Randy sempat bertanya lagi, kakek Sanjaya melanjutkan, 3 tahun lalu, aku pikir dia akan mati. Septian bertanya kepadaku tentang dia, jadi aku menyerahkannya. Aku tidak menyangka dia akan selamat." Kamu, Randy sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya dan buku-buku jarinya retak. Bagaimana dia bisa membicarakannya seolah-olah itu masalah kecil? Jika orang yang berada di depannya bukan kakeknya, dia akan meninju kepalanya. "Randy, apakah kamu lupa apa yang telah kamu pelajari sejak kamu masih kecil? Bagaimana kamu bisa berbicara dengan orang yang lebih tua dengan nada seperti itu?" Kakek Sanjaya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia kecewa dengan cucunya yang tidak berbakti.
Saya selalu mengikuti ajaran Anda sejak saya masih kecil, jadi saya tahu apa yang bisa saya lakukan dan apa yang tidak bisa saya lakukan. Randy memelototi kakeknya, menggertakkan giginya dan berkata, "Dan bagaimana denganmu? Sebagai penatuaku, apa yang telah kamu lakukan?" "Semua yang aku lakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri." Kakek Sanjaya memelototi Randy dengan tatapan tajam dan berkata dengan dingin, "Keluarga Sanjaya sudah terkenal selama beberapa generasi. Kita berpendidikan dan sopan. Sama sekali tidak ada ruang untuk wanita kotor seperti itu." "Kotor? Ya?" Randy mencibir, "Tidak peduli latar belakangnya, di hatiku, dia adalah istriku dan mama dari anakku. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memfitnahnya, termasuk Anda." Tuan Tua Sanjaya berkata lagi, "Randy, kamu tahu dia bukan anak Septian. Kamu juga tahu kondisi di mana ibunya melahirkannya, dan kamu tahu siapa keluarganya sebenarnya. Ayahnya melakukannya, aku tidak perlu tahu." Randy hanya tahu bahwa Putri Bramasta adalah wanita yang dicintainya dan wanita yang harus dia lindungi selama sisa hidupnya. Kakek Sanjaya berkata, "Kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa dia harus menghilang dari pandanganku dan dari keluarga Sanjaya. Selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkannya bergaul dengan keluarga Sanjaya." Randy mengangkat alisnya dan berkata dengan kasar, "Kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa dia satu-satunya wanita yang akan bersamaku. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Randy, aku mungkin membiarkannya bertahan 3 tahun lalu, tapi aku tidak akan melakukannya lagi kali ini." Kakek Sanjaya tersenyum dingin, "Aku memberitahumu dengan jelas bahwa aku akan membiarkan dia menghilang dari dunia ini sepenuhnya." Wajah kakek Sanjaya masih sama yang terlihat baik, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Randy tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak pernah benar-benar mengenal kakeknya sendiri. Randy tidak bisa lagi melihat kakeknya ketika dia masih kecil. Randy tidak bisa lagi membayangkan kakeknya memegang tangannya. Kakek Sanjaya berkata dengan sungguh-sungguh, "Randy, kamu adalah satu-satunya anak di generasi keluarga kita ini. Kamu akan menjadi orang yang membawa warisan seluruh keluarga Sanjaya di masa depan, jadi kamu harus bekerja lebih keras daripada yang lain." Alasan Randy masuk akal bukan karena dia ingin, tetapi karena dia sudah lama tahu bahwa hidupnya berbeda dari anak-anak lain. Dia harus memikul harapan dan warisan keluarga Sanjaya. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Kakeknya bukan lagi kakek yang baik, dan kakeknya ingin menyingkirkan istrinya. Apalagi yang bisa lebih mengerikan dari ini? Randy menggelengkan kepalanya dan menekan emosi kacau di hatinya. Kemudian dia berkata, "Kalau begitu aku akan memberitahumu dengan jelas bahwa kamu tidak akan memilikiku sebagai cucumu mulai sekarang." "Kamu," kakek Sanjaya melemparkan cangkirnya ke Randy dan memarahi, "apakah kamu tahu omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Randy berkata dengan dingin, "Saya sangat tahu jelas dengan semua yang saya lakukan. Kau akan menyerahkan akar leluhurmu demi seorang wanita? Aku tidak mengakui kakek yang kejam sepertimu yang sangat tidak masuk akal." "Kamu, Randy, kamu sudah dewasa kan? Aku bisa menyerahkan Sandiga Group padamu di masa lalu, tapi aku juga bisa membiarkanmu kehilangan semua itu. Aku bisa membuatmu terjatuh." Kakek Sanjaya mengatakan itu karena kesal setelah mendengar apa yang dikatakan Randy. "Kalau begitu mari kita lihat apakah Sandiga Group milikmu atau milikku." Randy tahu perbedaan antara situasi Sandiga Group ketika dia harus mengambil alih dari kakeknya, dan pertumbuhan Sandiga Group sekarang. Sandiga Corporation Inc. telah berkembang cukup baik pada masa itu, tetapi setelah Randy mengambil alih, itu berkembang lebih cepat dan menjadi terkenal di dunia bisnis internasional. Dia telah memegang erat Sandiga Group di tangannya selama bertahun-tahun. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk mengelolanya selama bertahun-tahun. Tidak mungkin bagi kakek Sanjaya untuk mengambilnya kembali dengan mudah.
Randy tidak pernah menjadi orang yang akan mengikuti aturan di tempat kerja. Jika Tuan Tua Sanjaya ingin mempermainkannya, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Irfan Sanjaya, apakah kamu sengaja mencoba membuatku marah? Kakek Sanjaya mengangkat suaranya dan tubuhnya bergetar. Dia sangat marah sehingga dia memanggil nama asli Randy, bukannya memanggilnya dengan nama masa kecilnya, Randy. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.